banyak. Ya gitu. Gimana ya? Gimana? Ya nggak tahu. Seru. Seru, asik. Kira tak kabeh. Mengesankan. Bagaimana perasaanmu dikubur? Sebelum kita berangkat untuk kegiatan outing class ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar nanti kita diberi keselamatan sampai ke tujuan hingga nanti pada saat kita pulang. Berdoa menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Mulai. Selamat pagi semuanya. Saya urung siap. Selamat pagi semua. Kayak tadi ya, kalau Mas ini bilang Handan Bimbel, kita punya slogan yaitu Dolan bebarengan nambah pengetahuan. Coba ulang. Handan Bimbel. Dolan bebarengan nambah pengetahuan. Yap, nambah pengetahuan. Untuk hari ini pengetahuan yang pertama seperti yang di dalam bis tadi saya sudah jelaskan. Kenapa kok disebut istilahnya candi romantis tuh kenapa Mas? Karena candi ini kalau dalam sejarah dijelaskan bahwa candi yang merupakan perpaduan antara dua agama. Tapi memang kalau di dalam buku dijelaskan bercorak agama Buddha. Tapi sebenarnya di candi ini juga adanya toleransi beragama yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Ya, buktinya apa Mas? Jelas banget buktinya adik di sini. Kamu lihat sebelah sana. Tuh,
mirip kayak di Borobudur. Ada stupa di situ. Ya, kalau yang bercorak agama Hindu itu candinya seperti ini. Bentuknya yang dikenal dengan istilah puncaknya namanya Ratna. Nah, yang di sini, yang uniknya di sini, kalau adik mungkin nanti membaca ya dalam literasi sejarah, ini dibangun oleh siapa, Mas? Yang membangun yaitu pada masa dinasti Sanjaya. Siapa beliau? Rakai Pikatan. Tahu Rakai Pikatan? Oh, nggak tahu. Rakai Pikatan itu yang membangun candi Prambanan tadi. Oh, berarti dia juga bangun di sini, Mas? Iya. Jadi semua candi yang ada di sekitaran sini, yang tadi saya bilang Lembah Mataram, itu hampir mayoritas dibangun pada masa dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra. Kalau secara fakta sejarah, ya dibangun oleh raja itu dan dibantu oleh para rakyatnya. Jadi bukan terus dibantu dengan kekuatan jin dan itu nggak ada. Ya itu cuma mitos. Oke? Jadi kalau belajar sejarah, ingat ada bukti primer dan ada bukti sekunder. Kalau kamu belajar lebih banyak, kalau sejarah Jawa itu kan membuat kamu jadi agak bingung, itu karena kamu belajarnya sejarah sekunder, sumber sekunder, yang membuat apa? Akhirnya kamu percayanya ke hal mistis. Nah, padahal bukan itu.
Untuk hari ini sangat seru sekali. Saya dapat banyak ilmu tadi ke museum-museum, ke Jogja juga. Lalu hari ini lagi di pantai, kali ini lagi di pantai. Jadi penutupannya sangat indah menurut saya sendiri. Kesan-kesan saya ketika les di Mas Hanif itu rasanya itu sepertinya menyenangkan dan sangat-sangat seru lah. Awal-awal saya itu merasanya itu kayak menakutkan gimana gitu. Tapi setelah sekian lama rasanya kayak wah enak sekali ini. Banyak ilmu yang saya dapat. Termasuk dari yang materi ataupun non materi. Seperti pengalaman ataupun pengetahuan. Pesan kesannya sih sangat mengesankan untuk ikut les saya di Mas Hanif karena banyak dapat ilmu yang saya belum tentu dapat dari sekolah itu sendiri. Untuk kesannya sih pertama kali saya kira akan susah mengikuti pelajarannya Mas Hanif, ternyata ya gampang-gampang saja Mas. Ada serunya, ada capeknya, tapi lebih ke capek. Cuma seru juga bisa main-main sama teman-teman. Di Hanan itu gurunya tuh seru-seru, kalau ngajar bikin paham muridnya, habis itu diselingi sama permainan game yang buat kita tuh nggak bosen untuk belajar setiap hari gitu. Kesan hari ini sih walaupun sedikit melelahkan, tapi terbayarlah semua dengan bermain di pantai dan berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti itu. Sangat-sangat senang sekali. Liburan kali ini seru banget, kan kita berasal dari beda sekolah gitu, jadi kalau kita main bareng-bareng gitu kayak ada kebersamaan yang nggak dapat ditemukan di lain.